Butuh laptop gaming? Atau butuh laptop yang fancy buat cuma sekedar ngerjain tugas? Atau butuh laptop yang bisa dua-duanya? Pichel mungkin punya jawabannya. Asus VivoBook S433 FL. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review lagi sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook S433 FL. Notebook yang menurut Pichel cukup multiguna ini mungkin adalah yang teman-teman cari untuk memenuhi kebutuhan, pekerjaan, ataupun hobi kalian. Apalagi di masa pandemi ini yang mengharuskan beberapa dari kita untuk lebih banyak bekerja ataupun belajar di depan monitor dan juga harus berada di rumah. Untuk seri Asus VivoBook yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i5 10210U, RAM 8GB DDR4, storage NVMe 512GB, NVIDIA GeForce MX 250 2GB GDDR5, VRAM, dan juga Intel UHD Graphic 620. Kemudian ada layar 14 inci dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 60Hz. Desain notebook ini tuh bisa dibilang cukup simpel. Bentuk kotaknya tuh tegas dengan sudut-sudut yang melengkung, membuat tampilannya menjadi elegan dan juga eksklusif. Seri ini datang dengan beberapa varian warna, yaitu Indie Black, Gaia Green, Resolute Red, dan juga Dreamy White. Unit yang Pichel terima ini tuh adalah varian Gaia Green. Pada bagian luar kita bisa lihat warna hijau mix biru pada sisi atas yang menggunakan finishing matte ataupun doff. Tapi sayangnya, cukup bersahabat dengan sidik jari ketika tangan kita tuh agak berminyak. Juga logo Asus VivoBook berwarna silver yang glossy, dan ini menambah kesan mewah. Sementara di sisi bawah itu menggunakan warna silver yang juga menggunakan finishing matte. Di sisi dalam, color separation-nya tuh terbagi menjadi dua warna juga. Hitam di sisi layar dengan tulisan Asus VivoBook berwarna putih di bawah layar, dan juga silver pada keyboard dan juga palm rest-nya. Ini tuh membuat sisi dalam notebook-nya tuh terlihat kontras, namun berkesan bersih dan juga glowing. Notebook ini cukup tipis dan hampir semua material bodinya menggunakan bahan aluminium, baik di sisi luar maupun di sisi dalam, kecuali pada bagian bezel monitor, di mana material yang digunakan bezelnya itu adalah plastik dengan finishing matte. Namun, untuk mayoritas bodinya menggunakan bahan aluminium, yang membuat notebook ini tuh berkesan kokoh dan kuat, namun terasa sedikit agak berat untuk ukuran notebook setipis ini. Seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal bahwa notebook ini tuh termasuk tipis. Dimensinya sendiri adalah 32,5 cm dikali 21,35 cm, dengan ketebalan hanya sekitar 1,6 cm dan berat sekitar 1,5 kg. Sekali lagi, bobot segini bersumber dari penggunaan bahan metal yang di hampir seluruh bodi dari notebook ini. Sekarang mari kita bahas input-output port pada notebook ini. Asus sudah menyematkan berbagai port pada notebook setipis ini, dan beberapa port juga sudah menggunakan teknologi terbaru. Pada sisi kanan, kita bisa menemukan satu buah port micro SD card reader, dua buah port USB 2.0, termasuk dengan dua buah LED indikator, yaitu untuk power dan juga untuk charging status. Pada sisi kiri disematkan port power, port full HDMI, satu buah port USB tipe A 3,2 Gen 1, satu buah port USB Type-C 3,2 Gen 1, dan juga satu buah port combo audio jack 3,5 mm. Untuk port Ethernet tidak tersedia di laptop ini, tampaknya untuk menjaga agar notebook ini tetap tipis dan juga ringkas. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan koneksi internet melalui jalur kabel, Pichel sarankan untuk membeli konverter Ethernet USB yang banyak banget tuh tersedia di toko-toko offline ataupun toko-toko online. Layar Asus S433 FL ini tuh berukuran 14 inci dengan panel IPS display dengan matte finish. Resolusi layarnya sendiri sudah Full HD dengan refresh rate maksimum sebesar 60Hz. Refresh rate ini tuh masih enak kok untuk dipakai main game ataupun nonton film. Apalagi kalau cuma sekedar urusan kerjaan kantor ataupun tugas kuliah. Pichel sendiri sudah melakukan beberapa tes pada notebook ini, baik yang berupa tes-tes berat maupun tes-tes ringan untuk melihat kualitas gambar yang dihasilkan dari notebook ini. Tetapi untuk detail pengetesannya, kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Untuk menopang layarnya, terdapat dua buah engsel di sisi kanan dan juga kiri layar. Engselnya sendiri tuh cukup kokoh dan juga kuat yang membuat layar tetap berada di posisinya. Kemiringan maksimal layar pada notebook ini tuh maksimal sekitar 137 derajat.
Pichel rasa kemiringan sudut tersebut tuh sudah lebih dari cukup untuk sisi penggunaannya, mengingat bahwa laptop ini tuh belum mengadaptasi teknologi touchscreen pada layarnya. Viewing angle yang bisa kita dapatkan dari layar laptop ini tuh pun juga cukup bagus. Pichel mencoba melihat dari sudut-sudut yang lumayan sempit, dan layarnya masih bisa terbaca dengan baik dan juga terlihat dengan jelas. Bezel pada layar ini tuh tergolong cukup tipis. Berdasarkan hasil pengukuran Pichel sendiri, bezel kanan dan kirinya tuh setebal 0,8 cm, bezel atasnya 1,3 cm, dan bezel bawah sekitar 1,5 cm. Dan rasio screen to body ratio sampai 85%. Pada bezel sisi atas terdapat beberapa lubang mikrofon dan juga webcam yang beresolusi HD. Dan seperti yang sudah Pichel sebut sebelumnya, bahwa material bezelnya ini tuh adalah plastik dengan matte finish. Untuk color coverage layarnya sendiri tuh diklaim memiliki 62% sRGB coverage, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang punya concern, khususnya terkait dengan color coverage. Untuk urusan input, keyboard pada notebook ini tuh empuk banget, walaupun memakai switch membran. Jadi nggak ada lagi tuh suara cetak-cetak yang seperti ada di keyboard dari mechanical. Dimensi tombolnya itu juga cukup lumayan lebar, cukup ergonomis lah kalau misalnya buat kita yang terbiasa mengetik dengan tempo yang cepat. Pichel sendiri menggunakan notebook ini untuk menulis skrip video review ini juga kok. Warna keyboardnya juga senada dengan latar belakang dari bodinya, dengan tambahan LED indikator pada tombol caps lock dan juga tombol power, serta tombol enternya tuh diberikan frame berwarna hijau Tosca. Pichel ingatkan lagi kepada teman-teman sekalian yang terbiasa mempergunakan keyboard QWERTY dengan layout yang cukup umum, agar berhati-hati dengan menekan tombol delete, karena posisinya itu bersebelahan dengan tombol power yang dibuat serupa dengan tombol keyboard. Pada awal-awalnya Pichel tuh sempat beberapa kali menekan tombol power, padahal maksudnya mau menekan tombol delete. Jadi mendadak laptopnya itu masuk ke mode sleep, tapi setelah beberapa saat akhirnya terbiasa juga. Namun buat beberapa kalian yang mungkin mau aman, lebih baik matiin setting powernya itu untuk langsung menjadi mode sleep. Dan keyboardnya ini sendiri itu tuh memiliki backlight yang berwarna putih, dan kalian tuh bisa mengatur tingkat kecerahannya, di mana tingkat kecerahan itu ada 3, dan kalian bisa menggunakan tombol F7 untuk mengatur tingkat kecerahannya. Jadi akan lebih memudahkan kalian, terutama yang suka mempergunakan laptop di tempat gelap ataupun pada malam hari. Dan Pichel menyayangkan banget tombol direction ataupun tombol panahnya itu terlalu kecil. Sehingga beberapa kali Pichel menekan tombol Fn atau function, alih-alih menekan mau tombol panah kanan gitu. Beralih kepada touchpad, untuk ukurannya sendiri itu adalah 10,5 dikali 6,2 cm. Dan juga di touchpadnya ini sendiri itu sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint untuk menambah tingkat keamanannya, yang bisa teman-teman setting secara mudah di Windows Hello Fingerprint pada menu Sign In option. Dan touchpadnya ini sendiri tuh juga sudah support Smart Gesture sampai dengan 4 jari. Sekarang kita bicara soal performanya. Dapur pacu pada notebook ini tuh mempergunakan prosesor dari Intel Core i5 10210U, generasi ke-10 yang memiliki total 8 inti yang terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual. Prosesor ini memiliki frekuensi dasar sebesar 1,6 GHz dan frekuensi turbo maksimumnya hingga 4,2 GHz. Dan juga TDP dari prosesor ini ada 15 Watt, jadi cukup hemat daya. Untuk tes performanya kita coba jalankan serangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20. Dan Asus VivoBook S433FL ini tuh berhasil mendapatkan skor sebesar 1225. Berikut ini merupakan perbandingan dengan notebook dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya notebook ini tuh dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 16 menit 40 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan notebook dan juga PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini. Dan hasilnya adalah 7049 untuk Essential, 6531 untuk Productivity, dan 2557 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini tuh mendapatkan skor sebesar 3513, dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan juga PC yang Pichel pernah review.
Untuk urusan grafis, laptop ini memiliki dual GPU yaitu Intel UHD Graphics 620 dan Nvidia GeForce MX 250 yang memiliki dedicated RAM sebesar 2 GB yaitu GDDR5 yang masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan gaming, editing, ataupun desain dari teman-teman sekalian. Untuk tes GPU-nya kita coba jalankan 3D Mark Times Pi dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor sebesar 2749 dan GPU-nya sebesar 1123 sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 1232. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan juga PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting kombinasi High dan Very High, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 56 FPS dengan maksimum 89 FPS dan minimum 29 FPS. Yang kedua yaitu FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 42 FPS dengan maksimum 67 FPS dan minimum 1,6 FPS. Selanjutnya yaitu PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan setting High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 116 FPS dengan maksimum 145 FPS dan minimum 0 FPS. Selanjutnya yaitu Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 31 FPS dengan maksimum 284 FPS dan juga minimum 0,2 FPS. Selanjutnya yaitu Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan juga setting High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 25 FPS dengan maksimum 60 FPS dan minimum 0,1 FPS. Selanjutnya yaitu game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan juga setting High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 26 FPS dengan maksimum 60 FPS dan juga minimum 3,8 FPS. Selanjutnya yaitu Pro Evolution Soccer 2019 dengan resolusi Full HD dan juga setting High, rata-rata frame rate yang didapat adalah 46 FPS dengan maksimum 62 FPS dan minimum 0,9 FPS. Game terakhir yaitu game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting High, rata-rata frame rate yang bisa didapat itu adalah 42 FPS dengan maksimum 179 FPS dan juga minimum 0,1 FPS. Untuk final GPU test, Pichel jalankan Adobe Premiere menggunakan Pichel Premiere Benchmark dan hasilnya PC ini tuh berhasil merender project 15 klip 4K 30 FPS itu tuh dengan ekspor format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 14 menit 20 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan juga PC yang Pichel pernah review. Secara umum sih, laptop ini tuh bisa menjalankan game-game AAA dengan lancar jaya. Tapi setting yang dipakai mentok sampai high dengan resolusi Full HD. Ini dikarenakan GPU dari Nvidia yaitu GeForce MX 250 bukanlah termasuk GPU high-end, tetapi masih berada di level middle-end. Jadi untuk game-game berat yang tadinya sudah kita tes, itu tuh belum bisa sampai rata kanan semua. Tapi secara keseluruhan masih cukup playable banget kok. Untuk audio, suara yang dihasilkan dari laptop ini tuh berasal dari dua buah speaker yang terdapat di sisi kanan dan juga sisi kiri di bagian bawah laptop. Teknologi speakernya sendiri mempergunakan Asus Sonic Master Stereo Audio System yang disertifikasi oleh Harman Kardon dan dapat menghasilkan suara maksimal 85 hingga 92 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus VivoBook S433FL. Untuk webcam, laptop ini tuh memiliki resolusi 720p atau HD dan ada LED berwarna putih di sebelah webcam yang menandakan apakah webcam sedang aktif atau tidak. Kualitasnya ya standar lah untuk live streaming di Twitch ataupun penggunaan seperti Zoom ataupun Google Meet. Jadi ini dia merupakan contoh video dari webcam laptop Asus VivoBook S433FL. Ya gimana nih kualitasnya? Ini merupakan resolusinya HD sih, 1280x720. Tapi ini karena kondisinya cukup terang, jadi kelihatan kulit tuh jadi kayak putih nih di sini nih. Tuh, jadi putih. Dia masih belum dynamic range-nya masih belum cakep ya. Tapi untuk kita buat pakai webcaman zoom-zooman harusnya oke sih, nggak masalah.
Untuk baterai, Asus VivoBook S433 FL itu memiliki baterai sebesar 50.000 mAh dan baterainya itu integrated sehingga harus buka panel bawahnya untuk bisa kalian akses bagian baterainya. Kemampuan baterainya sendiri tuh untuk gaming tergolong sebentar karena dengan full load dan juga maximum brightness ini tuh hanya bisa bertahan 1 jam 5 menit. Namun kalau dipergunakan browsing normal ataupun office gitu ya dengan middle brightness ini tuh bisa bertahan 6-7 jam. Dan untuk chargingnya sendiri dari kosong hingga penuh ini membutuhkan waktu 1 jam 29 menit selama kita tidak pakai laptopnya ya. Untuk kemampuan upgrade hardware buat notebook ini, itu tuh opsi yang diberikan tuh sangat terbatas. Tidak ada port ekspansi untuk menambah kapasitas RAM. Asus benar-benar memangkas ruang demi menciptakan sebuah notebook ataupun laptop yang compact tapi masih powerful. Untuk storage tuh hanya disediakan satu slot tambahan M.2 PCIe untuk SSD kedua yang sudah mendukung interface X4 atau kali 4 gitu ya, kalian bisa terserah nih. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus VivoBook S433L ini itu merupakan laptop multitasking yang cukup bisa diperhitungkan. Berada di konfigurasi level menengah hingga ke atas, notebook ini tuh layak banget menjadi salah satu gadget daily driver teman-teman sekalian. Speknya tuh cukup untuk melibas kerjaan kantor ataupun tugas kuliah. Terus kalau misalnya mata udah mulai lelah atau jenuh, laptop ini masih bisa sanggup menjalankan game-game kelas berat dengan grafis yang masih enak dilihat kok. Plus dimensi dengan segini tuh ya, yang cukup tipis dan juga bobot yang kurang dari 2 kg, itu tuh masih nyaman banget untuk dijinjing dengan satu tangan kok. Laptop ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 12 jutaan dan dengan spek yang didapatkan ini bisa bertahan untuk kita pakai beberapa tahun ke depan. Sehingga bisa jadi ini investasi yang bagus, terutama buat teman-teman yang mau beli laptop plus gaming ya, atau yang mungkin lagi mau upgrade laptopnya. Secara desain sih ini menurut Pichel oke banget ya. Build quality-nya tuh ciamik, warna covernya juga good looking, dan secara keseluruhan bodinya tuh terlihat elegan. Kalau menurut Pichel ya, warnanya ini juga keren banget sih. Hijaunya tuh kalem dan juga seperti mix dengan warna biru. Secara estetika, color separation ataupun pemisahan warnanya atau pemilihan warnanya itu sendiri pada laptop ini tuh tergolong enak banget terutama untuk dipandang mata. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop dari Asus yaitu Asus VivoBook S433FL. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye-bye!